Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah dua ponsel yang lagi cukup heboh nih di Indonesia. Ada Redmi Note 13 yang versi 4G, terus lawannya Poco M6 juga yang versi 4G. Betul, kita bakal lihat nih perbandingan speknya sama perkiraan harganya juga ya. Ini data per Juni 2025 yang kita punya. Fokusnya sih biar kelihatan jelas gitu bedanya di mana aja. Ya, biar Anda nanti bisa nimbang-nimbang lah ya, mana yang paling pas buat kebutuhan sama yang paling penting budget Anda juga kan. Oke deh, kita bongkar langsung ya, mulai dari yang paling kelihatan dulu kali ya, layar. Nah, ini langsung kelihatan bedanya nih. Kalau Redmi Note 13 4G itu dia pakai panel AMOLED, ukurannya 6,67 inci. AMOLED ini kan warnanya biasanya lebih hidup gitu ya, kontrasnya tinggi. Terus refresh rate-nya juga udah 120 Hz ya, itu bikin scrolling jadi alus banget pasti. Sama katanya cerah banget ya layarnya, sampai 1800 nits. Iya, 1800 nits itu tinggi banget. Jadi kalau Anda pakai di luar ruangan, pas matahari lagi terik gitu, harusnya sih masih kelihatan jelas banget layarnya. Bezelnya juga tipis katanya. Oke. Nah, kalau lawannya si Poco M6 4G, dia pakainya IPS LCD ya. Ukurannya sedikit lebih gede, 6,79 inci. Betul, IPS LCD, refresh rate-nya 90 Hz, jadi ya lumayan mulus lah, walau nggak semulus 120 Hz. Kecerahannya 550 nits. Resolusinya sih sama, FHD+, jadi sama-sama tajam gambarnya. Tapi pengalaman visualnya bakal beda ya berarti. Terutama soal warna sama kalau dipakai di luar gitu. Pasti beda. AMOLED di Redmi itu unggul di warna sama kontras, terus visibilitas outdoornya juga jauh lebih bagus. Kalau IPS di Poco ya standar layar IPS yang bagus lah, tetap tajam kok. Jadi ini soal preferensi ya. Mau layar yang wah banget atau yang standar tapi tetap oke. Oke, geser dikit yuk ke bagian kamera. Ini angkanya sama-sama gede nih. 108 megapiksel buat kamera utama. Ya, 108 MP itu emang jadi jualan utama kayaknya ya buat dua-duanya. Tapi, nah ini penting, kelengkapannya beda. Redmi Note 13 4G itu dia nambahin lensa ultrawide 8 MP. Oh, ada ultra wide-nya. Itu kepake banget sih buat foto pemandangan atau kalau lagi kumpul rame-rame gitu kan. Sama ada makro juga ya, 2 megapiksel. Kamera depannya 16 megapiksel. Lengkap ya, Redmi. Kalau Poco M6 4G, dia cuma kamera utama 108 MP sama makro 2 megapiksel. Nggak ada ultrawide-nya. Kamera depannya 13 megapiksel. Tapi Poco ini ngeklaim kamera utamanya kelas Pro. Nah, kelas Pro ini maksudnya gimana ya? Apa karena prosesornya atau gimana? Bisa jadi sih. Mungkin ada hubungannya sama pemrosesan gambar dari chip Helio G91 Ultra yang dipakai Poco. Seringkali chip MediaTek seri G itu punya optimalisasi AI buat foto. Tapi ya tetap aja, nggak adanya lensa ultrawide di Poco, itu bikin dia kalah fleksibel secara hardware dibanding Redmi. Soal hasil akhir, ya mesti lihat perbandingan langsung nanti. Oke, nyambung nih ke soal chip tadi. Redmi Note 13 4G kan pakai Snapdragon 685 ya, fabrikasi 6 nanometer. Kalau Poco M6 4G pakai MediaTek Helio G91 Ultra, fabrikasinya 12 nanometer. Apa nih bedanya buat pengguna? Snapdragon 685 itu udah cukup oke lah buat sehari-hari. Lumayan irit daya juga karena 6 nm. Nah, Helio G91 Ultra ini, ada beberapa yang bilang mungkin sedikit lebih unggul buat main game atau tugas agak berat. Oh gitu, jadi kalau yang suka ngegame mungkin lebih lirik Poco ya? Potensinya ada ke arah sana. Tapi perlu diingat juga, fabrikasi 12 nm itu secara teori lebih boros daya dibanding 6 nm. Jadi mungkin buat penggunaan ringan, Redmi bisa lebih awet baterainya. Jadi trade-off lagi ya. Mau potensi gaming sedikit lebih oke atau efisiensi baterai harian yang mungkin lebih baik? Iya, buat kebanyakan orang yang nggak ngegame berat banget sih, mungkin bedanya nggak akan kerasa signifikan ya di pemakaian normal. Oke deh, ada lagi nggak fitur-fitur kecil tapi penting? Ada. Misalnya sensor sidik jari nih. Kalau di Redmi kan udah di dalam layar, kelihatan lebih modern gitu. Kalau Poco M6 itu di samping, gabung sama tombol power. Ya ini soal selera aja sih, mana yang lebih nyaman. Terus proteksi layar, ini juga penting kan? Redmi pakai Gorilla Glass 3. Kalau Poco? Ketahanan bodi, Redmi ada IP54, jadi tahan debu sama percikan air. Kalau Poco cuma disebut tahan percikan sama debu, nggak ada rating IP resmi.
Tapi untungnya dua-duanya masih punya NFC sama colokan audio 3,5 mm ya. Ini banyak yang nyari loh. Nah, itu dia. Fitur wajib kayaknya ya buat pasar sini. Oke, sekarang ke bagian yang paling sensitif nih, harga. Ini berdasarkan perkiraan Juni 2025 ya. Poco M6 4G yang 8256 GB itu katanya di kisaran 1,7 sampai 2,1 juta. Murah banget ya? Murah banget itu untuk spek segitu, apalagi RAM storage-nya 8256 GB. Bandingin sama Redmi Note 11 4G yang varian sama, 8256 GB, itu harganya di 2,4 sampai 2,6 juta. Wah, bedanya lumayan signifikan ya, bisa 500.000 sampai hampir sejuta. Ini bikin mikir ulang sih, seberapa penting layar AMOLED sama ultra wide tadi kalau bisa hemat segitu banyak ya? Betul. Jadi kalau kita rangkum nih ya, Redmi Note 13 4G itu menangnya di kualitas layar yang superior. AMOLED 120 Hz, cerah banget, terus ada kamera ultrawide buat fleksibilitas foto, sama sensor sidik jari dalam layar yang kesannya lebih modern. Sementara kalau Poco M6 4G menangnya jelas banget di harga. Jauh lebih murah, tapi dengan harga segitu Anda tetap dapat kamera utama 108 MP yang diklaim kelas Pro, performa yang kompetitif, terutama kalau bener buat gaming lebih oke, sama storage lega juga. Jadi, mana yang worth it? Ya, balik lagi ke Anda, prioritasnya apa? Kalau Anda ngejar pengalaman visual premium dari AMOLED, butuh banget ultrawide dan budgetnya ada lebih, ya Redmi Note 13 4G itu pilihan yang solid banget. Tapi, kalau budget jadi pertimbangan utama, pengen spek inti tetap tinggi, terutama kamera 108 MP, dengan harga paling oke, nah Poco M6 4G ini jadi pilihan yang sangat rasional dan kompetitif banget sih. Gitu kira-kira ya, perbandingan kasarnya antara dua ponsel ini, dari data yang kita punya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu lagi mungkin yang perlu Anda pertimbangkan di luar spek teknis tadi, yaitu soal selera desain sama antarmuka OS-nya. MUI atau HyperOS itu kan beda-beda rasanya ya. Mana yang menurut Anda lebih enak dilihat, lebih nyaman dipegang, lebih gampang dipakai sehari-hari? Betul. Kadang faktor feel atau rasa cocok itu nggak kalah penting loh buat kepuasan jangka panjang pakai sebuah gadget. Coba aja nanti kalau ada kesempatan, pegang langsung kedua ponselnya. Oke deh, semoga bahasan kita kali ini cukup ngebantu Anda ya. Terima kasih sudah menyimak.